Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya penonton setia Semar Rajaku TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Siti Khalifa Ramdhani. Kita akan berbincang dari berbagai narasumber. Oke, berdirinya saya di sini ingin membahas apa sih? Use information nih teman-teman. Saya pada hari ini ingin membahas Hari Tanpa Kekerasan Nasional, yaitu atau dibilang of non-violency. Of non-violency diperingati pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Nah, Hari Tanpa Kekerasan ini pertama kali disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Pada 15 Juni tahun 2007, peringatan ini juga adalah salah satu kesepakatan untuk menyebarkan pesan non-kekerasan, termasuk melalui pendidikan dan kesadaran publik. Mengutip dari perkataan Mahatma Gandhi, non-kekerasan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki umat manusia. Permisi Bu, Assalamualaikum. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruangan BK SMA Negeri 1 Muara Jawa bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Juhairiyah SPD selaku guru BK SMA Negeri 1 Muara Jawa. Selamat datang Bu, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sesuai dengan tema yang kita bawa Bu nih ya, Hari Tanpa Kekerasan. Mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sih itu kekerasan, terutama di lingkup pendidikan nih Bu. Menurut Ibu nih, apa sih Bu kekerasan atau pembulian antar pelajar ini? Kan agak sulit ya untuk ditangani, maupun itu disengaja ataupun tidak disengaja nih Bu. Apakah ada aduan nih Bu dari siswa tentang adanya pembulian atau kekerasan yang pernah terjadi pada bulan-bulan ini atau bulan-bulan sebelumnya? Sebenarnya kalau untuk pengaduan ada. Mungkin banyak atau gimana Bu untuk bulan-bulan ini? Tercatat berapa untuk bulan-bulan ini? Ada 2 orang. Nah, bagaimana nih Bu pendapat tentang Ibu nih kasus-kasus seperti ini? Oh iya. Nah, masalah kasus pembulian ini sebenarnya sering terjadi ya di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Nah, jadi pelaku dan korban ini sering tidak merasa kalau kejadian itu adalah bully gitu. Nah, jadi sebaiknya sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya jelaskan dulu tentang beberapa jenis bully ya, biar nanti semua tahu itu ya. Yang pertama itu ada pembulian fisik ya. Nah, kalau pembulian fisik ini biasanya si pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada si korban, contohnya memukul ya. Nah, jadi kalau untuk pembulian fisik ini mungkin sering dilihat nyata gitu ya, terlihat ya secara mata gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan pembulian verbal. Nah, pembulian verbal ini juga tidak jauh kalah dengan pembulian fisik tadi, yaitu biasanya pembulian ini dilakukan oleh pelaku dengan ucapan-ucapan ya. Nah, biasanya pelaku memanggil korban dengan kalimat-kalimat yang kurang bagus ya, dengan kasar gitu ya. Nah, itu juga kadang maksud si pelaku mungkin bercanda ya, tapi sebenarnya bisa saja itu menyakiti si korban. Kemudian yang berikutnya yaitu tindakan pengucilan. Nah, biasanya kalau tindakan pengucilan ini tanpa disadari oleh si pelaku ya. Misalnya seperti ini, di antara teman dalam satu kelas misalnya ada satu orang yang dimusuhi. Nah, ini secara tidak sadar kan si pelaku ini tidak menyadari kalau itu sebenarnya berakibat fatal bagi si korban. Nah, ini akhirnya nanti dampaknya apa? Si korban bisa menyendiri atau minder ya istilahnya. Tuh.
Kemudian yang berikutnya yaitu penindasan dalam dunia maya. Nah, ini juga termasuk bully ya. Nah, kalau di dalam dunia maya ini biasanya sering terjadi di medsos-medsos sekarang itu, misalnya ada WA atau apa Instagram mungkin, atau yang ya status-status gitu ya di story. FB atau di apa di FB sampai FB maksudnya atau di IG tentang menyindir si korban gitu ya, sindiran-sindiran atau kalimat-kalimat yang apa ya istilahnya itu kurang enak lah didengar istilahnya. ya. Kemudian yang terakhir penindasan seksual atau bully seksual. Nah, ini biasanya juga bisa terjadi di dunia maya juga ya. Contohnya menyebarkan foto-foto porno gitu ya tentang si korban. Bisa juga misalnya si pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan, misalnya megang-megang yang dilarang gitu ya. Nah, itu termasuk pembulian seksual. Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana cara menangani ya kasus yang terjadi. Nah, ini kemarin kita mendapat pengaduan tentang pembulian di media sosial ya. Nah, ini kemarin dia itu mengadukan bahwa fotonya dia itu disebarkan, tapi sebenarnya bukan fotonya gitu. Badannya itu badan orang lain, tapi wajahnya dia. Nah, tindakan kami kemarin ya karena ini medsos ya, itu harusnya yang orang yang profesional tentang elektronik ya, yang bisa menangani, mungkin yang bisa memblokir gitu ya. Nah, jadi kami hanya menyarankan saja kemarin agar si korban tidak terlalu sering untuk mengupload foto-foto di media sosial. Kemudian yang kedua, kemarin tidak terlalu menanggapi selama itu tidak mengganggu gitu, mengganggu dia ya. Nah, mungkin itu saja. Oke, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Dalam 1 tahun belakangan ini sudah terjadi berapa kasus atau laporan tentang kekerasan atau pembulian di sekolah ini? Ada 2 sih. Untuk yang kemarin yang satu itu, kemudian yang satunya itu tentang pengucilan. Pengucilan. Yang berakhir dengan perkelahian. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga bermanfaat dan juga buat teman-teman Semarajaku juga lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosialnya maupun beretitutnya untuk apa ya, biar kedepannya kita lebih baik lagi dan bully pun berkurang. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga bermanfaat dan juga buat teman-teman Semarajaku juga lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosialnya maupun beretitutnya untuk apa ya, biar kedepannya kita lebih baik lagi dan bully pun berkurang. Oke. Nah, semoga dari penyampaian Guru BK tadi bisa mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya para pelajar tentang bully ini. Oke, sekian dari saya dan terima kasih atas waktunya. Saya Siti Kolifara Medani, pamit undur diri.